Pernikahan adalah langkah awal dari sebuah perjalanan hidup bersama. Untuk merayakan momen tersebut, tentu saja pengantin ingin terlihat menawan pada hari pernikahannya, karena pengantin yang akan menjadi pusat perhatian. Berdasarkan kebudayaan barat, ada ketentuan busana yang menjadi tradisi sampai saat ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gaun putih. Sebelum tahun 1841, ternyata pengantin barat menggunakan gaun yang berwarna untuk hari pernikahannya. Gaun tersebut bukanlah gaun khusus pernikahan, tapi bisa digunakan untuk sehari-hari. Namun, gaun putih menjadi populer setelah Ratu Victoria menggunakannya saat hari pernikahannya, sehingga tradisi tersebut berjalan sampai saat ini. Begitu banyak desain gaun pengantin yang berkembang sesuai dengan tren saat ini, dipadukan dengan bahan dan model yang membuatnya semakin terlihat indah. Pelengkap busana berikutnya adalah veil pengantin. Veil pengantin adalah aksesoris berupa selendang atau penutup kepala yang dikenakan oleh pengantin wanita pada hari pernikahannya. Biasanya veil terbuat dari bahan tule, sutra, atau organza yang ringan dan transparan. Veil ini dapat memiliki berbagai panjang, mulai dari yang pendek hingga yang sangat panjang. Veil pengantin memiliki makna simbolis yang melambangkan kesucian dan kerendahan hati. Veil akan menutupi wajah pengantin pada saat memasuki gereja dan akan dibuka oleh pengantin laki-laki saat pernikahan sudah diberkati. Hal tersebut sebagai simbol peralihan dari kehidupan lajang ke kehidupan pernikahan. Kemudian yang ketiga ada hand bouquet. Hand bouquet adalah rangkaian bunga yang dirancang untuk digenggam pada saat pernikahan. Pada zaman kuno, hand bouquet berisi bunga, rempah, dan herbal untuk menangkal roh jahat, menutupi bau badan, serta membawa keberuntungan. Dan pada era Victoria, hand bouquet melambangkan cinta dan romansa dengan makna berbeda pada setiap jenis bunganya. Berikut adalah jenis-jenis hand bouquet. Yang pertama ada round bouquet yang berbentuknya bulat klasik dan cocok untuk berbagai jenis gaun. Kemudian ada cascade bouquet yang bunganya menjuntai seperti air terjun dan memberikan kesan mewah. Lalu ada posy bouquet, yaitu buket kecil dan simpel yang cocok untuk pernikahan outdoor dan menggunakan bunga lokal atau musiman. Kemudian ada wildflower bouquet, yaitu kombinasi bunga liar yang beragam dan populer untuk pernikahan rustic. Kemudian ada aksesoris rambut. Aksesoris rambut digunakan untuk melengkapi penampilan pengantin dan menambah kesan elegan. Aksesoris rambut yang biasa digunakan pengantin barat meliputi jepit rambut atau hairpins yang berbentuk U dengan hiasan mutiara atau daun yang mempercantik tatanan rambut. Kemudian ada mahkota atau tiara yang memberikan kesan royal dan glamor dan sering dipadukan dengan veil. Selanjutnya ada sirkam atau hair combs yang dihiasi bunga, daun, atau permata. Yang kelima ada perhiasan. Perhiasan yang biasanya digunakan antara lain seperti anting yang berbahan emas, perak, atau mutiara dengan makna simbolis di berbagai budaya. Kemudian ada kalung yang biasanya sering dihiasi batu permata atau liontin dan melambangkan status sosial. Lalu ada gelang yang terbuat dari logam mulia, kulit, atau manik-manik. Kemudian yang keenam ada sepatu pengantin. Sepatu pengantin barat adalah jenis sepatu yang dirancang khusus untuk dikenakan oleh pengantin wanita dalam pernikahan bergaya internasional atau barat. Sepatu pengantin biasanya memiliki desain yang elegan, feminim, dan formal, dengan berbagai pilihan model. Sepatu pengantin ini umumnya terbuat dari bahan satin, suede, kulit, atau rendah yang dihiasi dengan aksen mewah dari mutiara, kristal, atau payet. Dan biasanya berwarna putih, ivory, champagne, emas, atau perak yang disesuaikan dengan gaun pengantin. Selain estetika, sepatu ini juga dirancang agar nyaman dipakai seharian, mengingat pengantin akan berdiri dan berjalan dalam waktu yang lama selama acara pernikahan. Untuk lebih memahaminya, berikut akan kami jelaskan beberapa model sepatu yang biasa dikenakan oleh pengantin barat. Yang pertama ada round toe. Sepatu ini memiliki desain unik berupa ujung kaki yang bulat dengan model hak tinggi dan tidak akan sakit ketika digunakan. Kemudian ada kitten heels. Kitten heels adalah sejenis sepatu pengantin wanita yang memiliki model hak tinggi tetapi tidak lebih dari 8 cm. Sepatu ini direkomendasikan untuk pengantin yang memiliki postur tubuh tinggi tetapi ingin tetap memakai sepatu heels. Kemudian ada ballet flat yang merupakan sepatu yang didesain tanpa hak dan diperuntukkan bagi pengantin yang tidak suka dengan sepatu berhak tetapi ingin tampil feminim. Sepatu ini cocok dipadu-padankan dengan tipe gaun pengantin pendek yang memperlihatkan kaki jenjang sang pengantin. Selanjutnya ada sandal beraksen, yaitu alas kaki yang saat ini sering digunakan pengantin dengan konsep internasional pada pernikahan outdoor. Konsep ini memiliki tujuan agar pernikahan terkesan lebih santai. Kemudian yang terakhir ada peep toe heels yang merupakan salah satu jenis sepatu pengantin yang memiliki model terbuka pada bagian depannya. Desain sepatu yang terbuka di bagian kuku tidak hanya membuat kuku pengantin terlihat lentik, tapi juga membuat jari kaki tidak sakit.
Pelengkap busana selanjutnya adalah sarung tangan pengantin. Sarung tangan pengantin adalah aksesoris yang dikenakan oleh pengantin untuk menambah kesan anggun dan elegan pada penampilannya, dan biasanya dibuat dari bahan seperti satin, renda, tule, atau sutra, dan dihiasi dengan detail dari bordir, mutiara, atau kristal. Sarung tangan ini dipilih sesuai dengan gaun pengantin dan tema pernikahan. Berikut adalah jenis-jenis sarung tangan pengantin. Yang pertama ada opera gloves. Panjang sarung tangan ini hingga di atas siku dan sering digunakan dalam pernikahan klasik nan mewah. Kemudian ada elbow length gloves. Panjang sarung tangan ini hingga siku dan memberikan tampilan yang lebih formal tetapi tetap nyaman. Kemudian ada wrist length gloves yang hanya menutupi pergelangan tangan dan cocok untuk gaya modern dan minimalis. Lalu yang terakhir ada fingerless gloves yang membiarkan jari tetap terbuka dan sering dipilih agar lebih praktis saat bertukar cincin. Kemudian pelengkap yang terakhir adalah makeup atau riasan pengantin. Riasan pengantin barat memiliki ciri khas yaitu tampilannya elegan, natural, dan menonjolkan kecantikan alami pengantin. Biasanya disesuaikan dengan tema pernikahan, bentuk wajah, serta preferensi pengantin agar tampilan tetap elegan dan timeless. Ada beberapa karakteristik utama dari riasan pengantin barat. Yang pertama ada kompleksi kulit yang flawless, yaitu menggunakan foundation yang tidak terlalu tebal dan sesuai dengan warna kulit sehingga hasil riasan halus dan natural. Kemudian yang kedua ada riasan mata yang lembut atau dramatis. Riasan mata ini menggunakan warna-warna netral seperti coklat, merah muda, emas, atau champagne. Tetapi ada juga yang memilih tampilan smoky eyes yang lebih bold. Lalu ada alis yang berserat. Bentuk alis biasanya dirapikan dan memiliki warna natural seperti coklat atau abu-abu. Selain itu, serat alis juga ditonjolkan dengan pemakaian brow wax. Yang keempat, bibir dengan warna natural atau bold. Warna nude, pink lembut, atau merah klasik sering menjadi pilihan untuk menyempurnakan riasan dan agar tidak terlalu menonjol. Lalu yang terakhir ada blush dan highlighter, memberikan kesan segar dan bercahaya pada wajah dengan warna pink soft dan diaplikasikan secara tipis.